Bagaimana merumuskan supaya peserta didik itu memiliki kemampuan tidak hanya kemampuan referensi, tapi memiliki kemampuan literasi. Ya, hanya sebuah narasi saja sih, atau strategi berbicara, kemudian implementasi atau kontekstualisasi kehidupannya ya terlepas dari sebuah narasi atau kemampuan membuat metode atau cara supaya dapat difahami oleh orang lain. Tapi yang jelas kita memerlukan sikap-sikap baik, sikap-sikap yang saat kita memiliki sikap itu akan menjadi karakter kehidupan kita. Kita harus memberikan metode atau cara untuk sebuah fungsi otak untuk berpikir nalar dan rasional, berpikir kritis sampai pada kemampuan berliterasi, kemampuan membaca. Saat dikatakan pertama, katakanlah kemampuan orang yang memiliki kemampuan literasi itu memiliki kemampuan membaca, sehingga saat membaca itu otaknya juga bekerja, analisanya juga bekerja, hipotesanya juga bekerja. Jadi kita bukan sekedar membaca tanpa makna, hafal tanpa makna, hafal tapi tidak memiliki pemahaman apapun, hafal tapi tidak tahu maksud ayat itu untuk apa. Maksudnya hafal sebuah ayat tapi kita tidak memahami maksud dari ayat yang dia baca. Itu hanya sebuah referensi saja. Yang kita perlukan adalah kemampuan literasi, kemampuan membaca, kemampuan mendengar, kemampuan membaca, kemampuan mendengar, kemampuan berpikir untuk dirumuskan menjadi sebuah sikap yang efisien dan efektif untuk berkarya, untuk memecahkan masalah hidupmu, hidup diri kamu, supaya dapat menyelaraskan dengan kehidupan, dengan informasi itu supaya dapat menyikapi. Orang yang memiliki literasi yang baik itu memiliki ilmu titen gitu. Nek orang yang hanya bereferensi, hanya hafal tapi tidak paham, gak duwe ilmu titen, bolak-balik keblowok, dikai besangan ya keblowok di tempat yang sama, terperosok di lubang saat berangkat, pulang terperosok di lubang yang sama, saat pergi lagi terperosok di lubang yang sama lagi, pulang terperosok di lubang yang sama lagi. Itu namanya wong pedok. Ya kadang kita kan mentertawakan diri kita sendiri karena kita juga sering terperosok di lubang yang sama. Akhirnya rumusannya kan begini, kalau Anda selalu terperosok di lubang yang sama, maka bersyukurlah, kan gitu. Nikmati saja keterperosokan Anda pada lubang yang selalu sama. Nikmati aja kehidupan itu, terperosok di konone karena bolak-balik lupa, gak duwe ilmu titen, gak punya nalar literasi, bolak-balik terperosok. Akhirnya jangan paksa dia untuk berliterasi, tapi beri pengertian, bersyukurlah, nikmati hidupmu karena terperosok di lubang yang selalu sama. Alhamdulillah. Ya efektifnya begitu. Kalau kita nggak begitu ya yang emosi akan kita. Saat mungkin pengajian, saat seperti ini, saat diskusi, yang namanya bertikai atau ngeloki, itu kemudian tampak secara lahir. Bisa jadi emosi kita itu terpancing oleh orang yang berbeda-beda dan kemudian juga di kasus yang berbeda-beda. Tentu kita tidak bisa dikatakan kita terperosok di lubang yang sama, terkadang begitu kan. Tapi kalau kita melihat penyebab kita itu nggak bisa mengendalikan diri atau kita emosi, itu karena sesungguhnya adalah kita tidak memiliki kemampuan mengelola ego, keakuan dengan baik. Kita tidak mampu memanage ego kita. Kita tidak bisa memanage keberadaan jasadiah kita. Kita nggak bisa memanage. Saat kehormatan itu adalah sesungguhnya adalah kesucian, keluhuran dan keagungan. Konsepnya keluhuran, keagungan, kesucian itu adalah masalah hakikat, masalah batin, masalah diri yang berada di dalam jiwa. Kemudian akan tetapi pada saat keluhuran, kesucian, keagungan itu ditempatkan pada hal yang lahir atau jasad, kehormatannya kopiah, bukan karakternya sebagai manusia. Sucinya itu busana muslim,
bukan muslim sebagai karakter orang yang selamat. Sehingga pada saat ada orang yang merendahkan diri kita, merendahkan jasa dia kita, maka kita emosinya meledak, marah. Obama kan begitu. Ternyata kita sering masuk ke lubang yang sama, yakni lubang ego, keakuannya nafsu. Kowe gak ngerti po, aku ki keturunane sopo, aku ki keturunane Rasulullah. Kowe gak ngerti apa, saya ini wong sing tukang ngaji. Kowe gak ngerti po, bahwa saya ini adalah pengalaman di bidangnya, saya ahlinya. Sehingga setiap ada orang yang menjatuhkan dia bukan sebagai dipandang, tidak memandang sebagai ahli, kita marah. Saat kita dipandang tidak suci, kita marah. Saat kita tidak dibesarkan, kita marah. Tampaknya secara lahir kita berbeda, tempat nesune juga beda, yang menjadikan kita marah juga orangnya berbeda. Akan tetapi sesungguhnya lubang jatuh kita, terperosok kita sama, yakni lubang ego, keakuannya nafsu. Berapa sering kita mengalami hal ini, kan gitu, emosi kan gitu. Maka karena kita sangat sulit mengidentifikasi, yang bisa kita lakukan, yuk nikmatilah keterperosokanmu, kan gitu kan akhirnya.